Pada akhir Perang Dunia Kedua, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah dunia, di mana kala itu penggunaan bom atom oleh Amerika Serikat membawa tragedi kemanusiaan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom uranium yang diberi nama Little Boy dijatuhkan di Hiroshima, diikuti oleh bom plutonium Fatman di Nagasaki setelah Presiden Amerika Serikat Harry Truman memberikan peringatan kepada Jepang untuk menyerah. Tetapi Jepang memilih untuk melawan. Akibatnya, Amerika Serikat menjatuhkan bom di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Namun di balik peristiwa ini terdapat tokoh besar yang tidak banyak diketahui orang. Seseorang yang dijuluki sebagai Bapak Bom Atom yang telah berhasil menjalankan proyek Manhattan, di mana proyek ini telah berhasil menghentikan Perang Dunia Kedua, namun juga menciptakan senjata pemusnah massal yang paling mengerikan di dunia. Oppenheimer terlahir dengan nama Julius Robert Oppenheimer pada tanggal 22 April 1904 di New York City di keluarga Yahudi yang tidak begitu taat. Ibunya adalah Ella Friedman dan ayahnya adalah Julius Lichtman Oppenheimer, seorang importir tekstil yang sukses. Oppenheimer merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan adik laki-laki bernama Frank yang kelak mengikuti jejaknya menjadi fisikawan. Sejak lahir, Oppenheimer tumbuh dalam keluarga yang sejahtera. Ayahnya bermigrasi dari Horn of Prussia ke Amerika Serikat sejak tahun 1888 tanpa modal apapun, termasuk pendidikan ataupun kemampuan berbahasa Inggris. Namun dia langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan tekstil ketika tiba di Amerika Serikat. Dan dalam satu dekade, kecerdasan serta keuletannya membuat dia menjadi eksekutif di perusahaan tersebut. Oppenheimer menunjukkan ketertarikannya kepada kimia, khususnya mineralogi, sejak kecil. Mineralogi adalah bidang ilmu yang mengkhususkan diri dalam studi ilmiah tentang kimia, struktur kristal, dan sifat fisik, mineral, serta artefak yang termineralisasi. Dia juga menemukan minat yang besar dalam fisika, studi yang akan ditekuninya sampai dewasa. Selain itu, Oppenheimer memiliki minat yang luar biasa dalam pelajaran seni, budaya, sastra, bahasa, filosofi, dan agama. Tapi Oppenheimer terpaksa menunda pendidikan lanjutannya ke universitas selama 1 tahun karena terserang penyakit kolitis, salah satu jenis penyakit radang usus. Setelah pulih, dia masuk ke Harvard pada tahun 1922 dan mengambil jurusan kimia. Keterlambatannya membuat dia harus mengambil 6 mata kuliah di setiap semester untuk mengejar ketinggalan. Dan dia berhasil lulus dari Harvard dalam waktu hanya 3 tahun, mendapatkan gelar Bachelor of Arts dengan predikat summa cum laude pada tahun 1925. Selain itu, dia diterima di Phi Beta Kappa, sebuah perkumpulan kehormatan akademis tertua dan paling bergengsi di Amerika Serikat. Oppenheimer tidak pernah berhenti untuk belajar. Dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Eropa, di mana dia diterima di Christ's College Cambridge pada tahun 1924. Ketika tiba di sana, Oppenheimer juga menulis surat kepada Ernest Rutherford, seorang fisikawan asal Selandia Baru yang telah menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1908 atas penelitiannya tentang unsur disintegrasi dan zat kimia radioaktif. Tujuan surat Oppenheimer kepada Rutherford adalah untuk meminta izin magang di laboratorium Cavendish. Surat dari Oppenheimer disertai dengan surat rekomendasi dari Percy Brigham yang menyatakan bahwa Oppenheimer cukup bagus di laboratorium, karena tampaknya dia lebih ahli dalam fisika teoritis daripada eksperimental. Namun, meskipun Rutherford melihat tekad yang kuat dari Oppenheimer, dia tidak terkesan dan tidak memberikannya izin untuk bergabung di laboratorium. Meskipun ditolak, Oppenheimer tetap berkuliah di Cambridge, sampai Sir Joseph John Thomson, seorang fisikawan Inggris yang memenangkan hadiah Nobel Fisika atas penemuannya tentang elektronik sebagai partikel subatomik pertama, akhirnya mengizinkan Oppenheimer magang di laboratorium dengan syarat Oppenheimer harus menyelesaikan perkuliahan dasarnya terlebih dahulu. Tetapi Oppenheimer merasa sangat tidak nyaman berada di Cambridge. Dia berkata kepada temannya bahwa pekerjaannya di laboratorium sangat membosankan dan dia merasa tidak belajar apapun selama berada di sana. Sejalan dengan itu semua,
Oppenheimer mulai membangun hubungan yang buruk dengan salah satu dosen bernama Patrick Blackett, yang juga merupakan penerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1948. Sebuah insiden terjadi di mana Oppenheimer mengaku meninggalkan apel beracun di meja Blackett. Yang untungnya, Oppenheimer mengambil kembali apel tersebut sebelum Blackett memakannya. Depresi yang dialami oleh Oppenheimer membuat dia menjadi semakin terisolasi. Bahkan dia menjadi sangat kurus karena menjadi perokok berat dan sering lupa makan saat fokus pada pekerjaannya. Beberapa temannya mencoba untuk membantu dia keluar dari depresi. Namun hal itu malah membuat Oppenheimer marah dan menyerang teman-temannya. Oppenheimer tidak pernah sembuh sepenuhnya dari depresi sepanjang hidupnya. Dia menganggap fisika sebagai pelarian dari kesedihan dan depresinya. Dan akhirnya meninggalkan Cambridge pada tahun 1926 untuk belajar di Universitas of Göttingen, salah satu pusat pendidikan fisika teoritis terkemuka di dunia. Di sana dia belajar di bawah bimbingan Max Born, seorang fisikawan dan matematikawan yang berperan penting dalam pengembangan mekanika kuantum dan memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1954. Di Göttingen, Oppenheimer mulai mendapatkan semangatnya kembali dan memperoleh gelar doktor filosofi pada tahun 1927 di bawah pengawasan Brown. Setelah lulus dari Universitas of Göttingen, Oppenheimer memutuskan untuk meninggalkan Eropa dan kembali ke Amerika Serikat, tempat kelahirannya. Dia dianugerahi beasiswa penuh oleh Dewan Riset Nasional Amerika Serikat yang memungkinkannya melanjutkan pendidikan di California Institute of Technology atau Caltech mulai bulan September 1927. Namun pada saat yang sama, Percy Bridgman ingin Oppenheimer berada di Harvard dengan beasiswa penuh juga. Akibatnya, kedua belah pihak mengambil kesepakatan dengan membagi beasiswa untuk Oppenheimer selama tahun akademik 1927 hingga 1928. Ini berarti Oppenheimer akan menghadiri Harvard selama tahun ajaran 1927 dan akan pindah ke Caltech pada tahun 1928. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Caltech, Oppenheimer pergi ke Leiden University di Belanda untuk menghadiri kuliah Paul Ehrenfest. Kemudian dia pergi ke Swiss Federal Institute of the Technology di Zurich, di mana dia bertemu dengan Wolfgang Paul dan bekerja dengannya dalam pengembangan mekanika kuantum dan spektrum kontinu. Oppenheimer kemudian kembali ke Amerika Serikat, di mana dia menerima jabatan profesor di Universitas of California Berkeley atau UC Berkeley. Dia juga terlibat dalam penelitian bersama Ernest Lawrence yang kemudian menghasilkan berbagai penemuan baru di Lawrence Berkeley National Laboratory. Karirnya di UC Berkeley sukses dan dia diangkat sebagai guru besar pada tahun 1936. Sayangnya, hanya setahun setelah dia menjabat menjadi guru besar di UC Berkeley, ayah Oppenheimer meninggal dunia pada tahun 1937. Ayahnya meninggalkan warisan sebesar $392.000 Amerika Serikat yang dibagi antara dia dan adiknya Frank. Dan bagian yang dimiliki oleh Oppenheimer digunakan untuk mendirikan beasiswa di Universitas of California untuk mendukung kelulusan. Sepanjang perjalanan studi dan karirnya, Oppenheimer melakukan banyak penelitian penting yang mencakup berbagai bidang, mulai dari astronomi teoritis yang berkaitan dengan teori nuklir dan relativitas umum hingga fisika nuklir, spektroskopi, dan teori medan kuantum yang juga mencakup elektrodinamika kuantum. Beberapa penelitiannya telah meramalkan banyak penemuan di masa depan sekaligus membantah teori yang sudah ada. Meskipun Oppenheimer telah menghasilkan banyak makalah, banyak orang mengatakan bahwa makalah-makalahnya sulit dipahami bahkan ketika berdasarkan pada topik abstrak yang dia kuasai. Dia cenderung menggunakan teknik matematika yang elegan yang membuat penelitiannya sangat rumit untuk dipahami secara luas. Beberapa rekannya bahkan mengkritiknya karena kesalahan matematika yang kadang-kadang dia buat, yang mungkin disebabkan oleh kesigapan pikirannya atau tergesa-gesa dalam menghitung. Produktivitas Oppenheimer dalam membuat makalah ilmiah berkurang setelah Perang Dunia Kedua. Terhitung, dia hanya menerbitkan 5 makalah ilmiah pasca perang
dan tidak ada lagi makalah yang dibuatnya sejak tahun 1950. Seorang rekan di Institute for Advanced Study, Murray Gell-Mann, pernah mengatakan bahwa Oppenheimer tidak lagi menulis makalah yang panjang atau melakukan perhitungan yang rumit, mungkin karena kurangnya kesabaran. Namun makalah pendek yang dihasilkan selalu brilian dan telah menginspirasi banyak orang untuk melakukan penelitian lanjutan. Dan diakui bahwa pengaruh Oppenheimer dalam bidang fisika sangat luar biasa. Sekitar 2 bulan sebelum Amerika Serikat terlibat dalam ketegangan Perang Dunia Kedua, program kilat untuk mengembangkan bom atom akhirnya disetujui oleh Presiden Franklin Roosevelt pada tanggal 9 Oktober 1941. Program ini kemudian dikenal sebagai Manhattan Project, sebuah proyek besar yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Pada tanggal 21 Oktober, Ernest Lawrence akhirnya membawa Oppenheimer ke dalam proyek tersebut. Dan pada tanggal 18 Mei 1942, Ketua Komite Riset Pertahanan Nasional James Connet yang pernah menjadi salah satu dosen Oppenheimer di Harvard meminta Oppenheimer untuk mengambil alih pekerjaan perhitungan Fast Newton. Oppenheimer sangat antusias dengan tugas ini dan kemudian mengadakan sekolah musim panas di Berkeley untuk membahas teori bom atom. Di sana dia bertemu dengan berbagai fisikawan Eropa dan murid-muridnya sendiri, seperti Robert Sieber, Emil Konopinski, Felix Bloch, Hans Bethe, dan Edward Teller yang membantunya menghitung apa yang diperlukan untuk membuat sebuah bom atom. Sekitar bulan Juli 1942, Angkatan Darat Amerika Serikat mendirikan distrik in Manhattan untuk mengelola perannya dalam proyek bom atom. Pada bulan September 1942, Manhattan Project berganti kepemimpinan dan Brigadir Jenderal Leslie Groves ditunjuk sebagai direktur. Groves selalu meminta Oppenheimer untuk menjadi pemimpin di laboratorium penelitian rahasia, yang membuat banyak pihak terkejut karena Oppenheimer saat itu lebih dikenal sebagai pandangan politik sayap kiri dan belum memiliki catatan sebagai pemimpin proyek-proyek besar. Namun Groves yakin bahwa keahlian Oppenheimer akan sangat penting dalam proyek ini. Dan pada tanggal 20 Juli 1943, Oppenheimer pun dipilih sebagai pemimpin laboratorium rahasia tersebut. Oppenheimer kemudian menunjuk lokasi pembangunan laboratorium di New Mexico dekat Santa Fe, yang merupakan lokasi dari Los Alamos Ranch School, sebuah sekolah swasta khusus laki-laki. Meskipun awalnya ada kekhawatiran tentang akses jalan dan infrastruktur yang buruk, laboratorium tersebut tetap didirikan. Oppenheimer berhasil mengumpulkan sekelompok fisikawan terkemuka untuk membantunya dalam proyek Manhattan. Meskipun proyek ini awalnya direncanakan sebagai laboratorium militer di bawah Angkatan Darat Amerika Serikat, Oppenheimer tidak dapat mengikuti tes fisik militer karena alasan kesehatan. Akibatnya laboratorium tersebut dioperasikan oleh Universitas California di bawah kontrak dengan Departemen Pertahanan. Oppenheimer juga menghadapi tantangan terkait pengembangan senjata nuklir. Meski awalnya mengarah pada penggunaan plutonium, Oppenheimer beralih ke desain senjata ledakan sederhana dengan uranium-235. Dia memimpin perombakan organisasi di Los Alamos untuk fokus pada desain ledakan. Dan pada akhirnya, nuklir pertama diselesaikan pada 28 Februari 1945. Oppenheimer dan panel ilmiahnya membahas dampak fisik, militer, dan politik dari bom atom, termasuk pertanyaan apakah Soviet harus diinformasikan sebelum penggunaannya terhadap Jepang. Komite sementara juga memberikan nasihat terkait kebijakan energi nuklir selama dan sesudah perang. Pada dini hari, tanggal 16 Juli 1945, uji coba senjata nuklir pertama di dunia dilakukan di dekat Alamogordo, New Mexico. Sebagai direktur proyek Manhattan, Oppenheimer memberi nama uji coba tersebut dengan nama Trinity, yang terinspirasi dari puisi Holy Sonnet karya John Donne. Namun kebangkitan Trinity memicu kontroversi dengan banyak ilmuwan yang menentang penggunaan bom di Jepang. Tetapi Oppenheimer percaya bahwa ledakan itu tidak akan memaksa Jepang untuk menyerah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, saat Oppenheimer berkumpul dengan rekan-rekannya di Los Alamos, Hiroshima dijatuhi bom atom. Di sini terlihat perbedaan reaksi antara Los Alamos dan Hiroshima, di mana yang satu dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan atas keberhasilan bomnya, sementara yang lain dipenuhi dengan jeritan dan tangisan atas kehancuran
yang disebabkan oleh bom tersebut. Oppenheimer berbicara untuk menghargai kerja keras rekan-rekannya di Los Alamos dan menyatakan penyesalannya karena senjata itu terlambat dibuat untuk digunakan melawan Nazi Jerman. Dan dia menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah bekerja keras dalam proyek tersebut. Pada tanggal 17 Agustus, beberapa hari setelah bom dijatuhkan di Jepang, Oppenheimer pergi ke Washington untuk menyerahkan surat kepada Menteri Perang Henry Stimson. Dia mengekspresikan penyesalannya atas perang dan keinginannya untuk melarang senjata nuklir. Dia juga bertemu dengan Presiden Harry Truman untuk menyuarakan kekhawatirannya tentang perlombaan senjata melawan Uni Soviet dan mengusulkan agar energi atom berada di bawah kendali internasional. Pada tahun 1946, Oppenheimer dijuluki Bapak Bom Atom oleh media dan mulai menjadi juru bicara ilmiah nasional serta mulai muncul di sampul majalah Time dan Life. Pandangan dunia terhadap fisika nuklir berubah dan senjata nuklir dianggap sebagai kekuatan yang strategis untuk kepentingan politik. Namun Oppenheimer dan ilmuwan lainnya pada masa itu percaya bahwa senjata nuklir tidak boleh disalahgunakan dan keamanannya hanya bisa diperoleh melalui organisasi internasional. Pada tahun 1947, Oppenheimer menerima tawaran untuk menjadi Direktur Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Meskipun kehilangan izin keamanan pada tahun 1954 karena diduga simpati komunis, Oppenheimer tetap aktif dalam dunia akademis dan terus memberikan kuliah di berbagai institusi. Pada tahun 1967, ia meninggal dunia karena kanker tenggorokan pada usia 62 tahun. Meskipun mendapatkan penghargaan dan rehabilitasi simbolis, Oppenheimer tetap menjadi sosok kontroversi hingga akhir hayatnya.